Halo semuanya. Kami tim Balboms Bali masih berada di Mayong, sebuah desa di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali Barat. Dalam video sebelumnya kami sudah membahas sebuah pura dengan altar pemujaan 11 batu zaman megalitik di desa Mayong. Kami juga sudah membahas pura Meru bertumpang 11 juga di desa. Padahal di desa ini tidak ditemukan jejak sebuah kerajaan. Keanehan desa ini masih berlanjut. Ternyata di atas Pura Pulaki, Gerogak, Buleleng Barat, ada Pura Pegaluhan di mana warga desa Mayong bersembahyang. Berarti lokasi Pura Pegaluhan lebih tinggi daripada Pura Pulaki. Dalam video kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian bagaimana kisah berdirinya Pura Pegaluhan. Kami akan menjawabnya secara spekulatif. Bukan berdasarkan fakta prasasti, melainkan memakai analisis interpretasi historis dan analisis linguistik. Upacara di Pura Pegaluhan berlangsung setahun sekali setiap bulan purnama kelima, disebut Puja Wali. Awal mulanya upacara di pura ini berlangsung secara bersamaan dengan piodalan di Pura Pulaki pada bulan purnama keempat. Supaya tidak membingungkan umat, mengingat kedua pura ini hanya dipisahkan oleh sebuah pintu gerbang besi, maka hari pelaksanaan upacara dipisahkan. Upacara di Pura Pulaki dilangsungkan pada bulan purnama keempat, sedangkan yang Pura Pegaluhan di bulan purnama kelima. Lokasi Pura Pegaluhan hanya beberapa meter saja di atas Pura Pulaki. Warga desa Mayong yang akan bersembahyang di Pura Pegaluhan, terlebih dahulu wajib bersembahyang di semua pura yang ada di desa Mayong. Ada 4 pura besar di desa Mayong, 2 diantaranya yakni Pura Dalam Kerta, di mana terdapat Meru Tumpeng 11 dan Pura Gede atau Pura Agung, di mana berdiri 11 altar pemujaan berupa batu zaman megalitikum. Begitu tiba di areal Pura Pulaki, warga desa Mayong terlebih dahulu bersembahyang di Pura Dewa Gede Gamang, yang diyakini dihuni oleh para makhluk halus. Setelah itu mereka bersembahyang di sebuah pura yang terletak di bawah Pura Pulaki untuk memohon restu kepada Pitara-Pitari, sebutan untuk leluhur warga desa Mayong yang mengiringi para dewa turun ke bumi pada saat piodalan berlangsung. Selanjutnya mereka bersembahyang di Jabajero, halaman utama Pura Pulaki. Begitu sampai di tempat ini, arahkan perhatian Anda pada sebuah pintu gerbang besi selebar sekitar 2 meter, lalu lanjutkan perjalanan sedikit mendaki sekitar 15 atau 20 meter. Nah, Anda akan bertemu dengan Pura Pegaluhan. Ada 3 altar pemujaan di pura ini. Persembahyangan dimulai tengah malam, dipimpin dan disempurnakan oleh pemangku desa Mayong. Setelah itu, pada jam 3 pagi persembahyangan berlanjut di Pura Kertakawat. Setelah itu bersembiang ke Pura Pemuteran, dan yang terakhir di Pura Pabean. Upacara ritual ini berlangsung setiap tahun sekali terwariskan dari zaman dahulu hingga sekarang ini. Dalam video kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian bagaimana kisah berdirinya Pura Pegaluhan. Kami akan menjawabnya secara spekulatif. Bukan berdasarkan fakta prasasti, melainkan memakai analisis interpretasi historis dan analisis linguistik. Melalui analisis interpretasi historis dapat digambarkan bahwa Pura Pegaluhan didirikan oleh para pedagang dari desa Mayong yang mencari sumber penghidupan di Pelabuhan Pengastulan, sebelah utara ibu kota Seririt. Di tempat ini warga desa Mayong dan desa-desa di sekitarnya melakukan transaksi perdagangan. Desa Mayong merupakan salah satu desa dari 21 desa yang ada di wilayah Kecamatan Seririt. Secara administrasi desa Mayong terbagi menjadi 6 wilayah Banjar Dinas, yaitu Banjar Dinas Mayong, Siwa, Pohasem, Taman, Bada, dan Santal. Di sebelah utara desa Mayong adalah desa Banjar, di sebelah timurnya berbatasan dengan desa Busumbiu, sebelah selatan desa Bestala, dan sebelah barat desa Rangdu. Desa Mayong dibelah oleh Sungai Tukat Saba, yang konon merupakan pertemuan 11 sungai yang terdapat di daerah Tabanan dan Buleleng Barat. Karena itu Tukat Saba disebut sebagai sungai lintas kabupaten. Hulunya berada di desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan muaranya di desa Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Mengingat posisinya seperti itu, maka dimengerti jika Pengastulan tumbuh menjadi pusat perdagangan di zaman transportasi. Pada zaman ini perahu-perahu dagang berlayar dari hulu sungai ke desa Pengastulan. Kondisi berlangsung hingga munculnya zaman transportasi darat. Di zaman transportasi air, masyarakat bermukim di daerah pinggir sungai untuk memudahkan mereka bertani dan berternak. Hasilnya dibeli oleh para pedagang perantara untuk dijual di Pelabuhan Pengastulan.
Bukti Pengastulan pernah tumbuh dan berkembang sebagai pusat perdagangan kini dapat dilihat di pura dalam desa Pengastulan, di mana bisa dilihat pada peninggalan keramik Cina sebagai hiasan tembok-temboknya. Peninggalan lainnya berupa adanya komunitas Islam di desa Pengastulan, yang bertahan hingga sekarang. Boleh jadi, Pengastulan sebagai pusat perdagangan sudah terbentuk sejak abad pertama Masehi, ketika manusia sudah nomaden atau tidak lagi berpindah-pindah tempat tinggal dan berkembang terus hingga kedatangan Dang Hyang Nirarta ke Bali, yang disebut dalam sejarah sebagai pendiri Pura Pulaki. Namun sebelum Pura Pulaki didirikan, di areal tempatnya berdiri sudah ada Pura Pegaluhan. Pura ini didirikan oleh perantau asal desa Mayong yang berprofesi sebagai pedagang atau orang-orang yang mencari nafkah kehidupan di pusat perdagangan Pengastulan. Semasa era transportasi sungai, saat belum berkembang dan meluasnya transportasi darat, para pedagang desa Mayong membawa barang dagangannya seperti beras, hasil perkebunan, dan hewan piaraan ke pelabuhan Pengastulan melalui sungai Tukat Saba yang mengalir dari selatan ke utara. Para pedagang ini kebanyakan tinggal di desa-desa sekitar Kecamatan Seririt, antara lain Desa Bubunan, yang terus beranak pianak dan membuat komunitas Desa Mayong hingga ke Kecamatan Gerogak, Gilimanuk, dan Sumberkima. Demi mudahnya dalam bahasa lokal disebut Apang Aluhan, supaya tidak pulang JK kampung halaman untuk bersembahyang pada setiap piodalan di Desa Mayong, maka mereka sepakat mendirikan pura yang lokasinya paling tengah antara Desa Bubunan dan Gilimanuk, maka dipilihlah Desa Banyupoh, Kecamatan Gerogak. Lama-kelamaan perasa Apangaluhan berubah menjadi Pegaluhan. Secara linguistik, menurut Profesor Iwayan Pastika, guru besar linguistik di Fakultas Ilmu Budaya Udayana, proses semacam ini disebut dengan leksikalisasi. Mekanisme adalah sebuah frasa diperpendek menjadi sebuah kata dengan tetap mempertahankan sebagian bunyi atau huruf aslinya tanpa mengubah makna. Fenomena semacam ini terjadi dalam banyak bahasa di dunia baik secara diakronik maupun sinkronik. Sekian video kali ini. Sampai jumpa dalam video Balbongs Bali edisi berikutnya.